ketika sumber pendanaannya ini bergantung pada satu kelompok atau satu individu, nah maka aspek diversifikasi keterwakilan politik di dalam kelembagaan partai itu bisa berkurang. Nah, aktivitas pemberdayaan perempuan yang dilakukan di partai politik juga bukan pendidikan politik dan lain sebagainya, tapi lebih ke pelatihan salon, pelatihan memasak gitu. Jadi lebih yang sifatnya sosial gitu. Padahal sebetulnya partai politik kan punya fungsi untuk melakukan sosialisasi politik, rekrutmen politik gitu ya, agregasi kepentingan politik termasuk juga perempuan gitu. Tapi dari best practice yang ada gitu Mbak, sebenarnya yang mana yang lebih baik? Apakah insentif, disinsentif, atau program yang berbasis program, ataukah sebenarnya kombinasi gitu antara ketiga itu, dan gimana kombinasi itu harus dibangun pada beberapa best practice yang ada? Angka keterwakilan politik perempuan di pemilu legislatif itu bisa tinggi, salah satunya memang dipengaruhi oleh desain sistem pemilu. Proporsional daftar tertutup yang dibarengi dengan mekanisme zipper sistem murni ya. Jadi bukan di antara 3 calon ada 1 perempuan, tapi di antara 2 calon ada 1 perempuan. Jadi kalau nomor satunya perempuan, nomor 2-nya laki-laki, nomor 1-nya laki-laki, nomor 2-nya perempuan, terus seperti itu ya. Perlu memikirkan ulang nih sistem pemilu Indonesia hari ini, ketika banyak catatan dari sistem proporsional terbuka yang selama ini udah kita implementasikan sejak 2009 gitu ya, dan banyak catatan evaluasi, dan itu dirasakan bukan hanya oleh akademisi gitu ya, negatif ininya ya, catatan negatifnya, tetapi juga dirasakan oleh para pesertanya sendiri gitu ya, peserta pemilu, baik itu caleg ataupun partai politik gitu. Halo semuanya, selamat datang di Polsai Talks UI, podcast ilmu politik yang dikelola oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Pada podcast ini, kita akan membahas berbagai isu politik sebagai edukasi kepada publik mengenai politik dari perspektif keilmuan. Nah, hari ini saya Alia Eka Herunisa akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan, yang pada video kali ini kita akan berbicara soal isu perempuan dan politik. Khususnya, kita akan membedah isu ini dari perspektif pembiayaan partai politik dan redesign sistem pemilu Indonesia. Saya nggak sendirian hari ini karena sudah kehadiran 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Delia Wildianti, peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sekaligus koordinator Klaster Inklusi Sosial dan Politik. Halo, selamat pagi Mbak Delia. Halo Alia dan teman-teman Gimana semuanya. kabarnya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita juga ditemani oleh peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mas Heroik. Selamat pagi Mas Heroik. Pagi Alia. Pagi. Baik Mas Heroik. Selamat datang Mas Oik di UI. Hari ini juga Mas Oik pertama kali ada di Polsai Talks UI ya, teman-teman ya. Meskipun sering main ke Puskapas. Oke, meskipun sering. Baru sekarang kita ada di Polsai Talks UI. Oke, teman-teman. Untuk memulai diskusinya, Mbak Delia dan Mas Oik, kita akan mencoba merefleksikan begitu ya, keterwakilan perempuan di politik, misalnya dengan kita melihat sejak era reformasi kita menargetkan adanya kuota keterwakilan perempuan minimal 30%. Tapi pada faktanya sepanjang pemberlakuan kebijakan tersebut belum pernah kita mencapai gitu ya, 30% tersebut, apalagi dari segi pemenangannya. Dan pada hari ini kita baru melihat baru ada 22%. Nah, sebetulnya Mas Oik dan Mbak Delia melihat apa sih yang menjadi tantangan bagi keterwakilan perempuan di politik, terutama kita apabila melihat dari politik perempuan di legislatif begitu. Mungkin Mbak Delia boleh. Oke. Jadi kalau kita lihat potret keterpilihan perempuan di pemilu 2024 gitu ya Alia dan teman-teman, di tingkat DPR RI tadi Alia sudah sebutkan ada 22% perempuan. Di DPD sebetulnya udah lebih dari 30%, ada 37% datanya Puskapol. Lalu di DPRD provinsi itu 19%, itu masih sangat rendah di bawah 20%. Nah tapi kan justru kok bisa ya di DPD lebih dari 30%, tapi di DPR dan DPRD provinsi yang mana peserta pemilunya adalah partai politik, ini justru belum bisa mencapai 30% gitu ya. Nah, pertama sebetulnya kalau kita lihat tantangan, itu ada banyak sekali ya. Tantangannya kalau di buku profil tematik yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan ditulis oleh Puskapol, itu kita melihat ada tantangan di pemilunya itu sendiri. Misalnya biaya politik yang mahal gitu.
Itu sebagai konsekuensi ya Mas Oik dari sistem proporsional daftar terbuka, di mana sekarang setiap caleg itu berkontestasi, bertanding bukan hanya dengan lawan politik di luar partainya, tetapi juga di sesama partai politiknya. Gitu. Oke, kita punya batasan dana kampanye, tapi banyak sekali laporan-laporan yang sekadar formalitas gitu ya, tidak sebenarnya. Gitu. Kalau dilihat teman-teman TI pernah bicara seperti ini. Kalau dibilang biaya politik mahal, laporannya nggak menunjukkan biaya politik itu mahal gitu loh. Jadi ya formalitas gitu ya, sebenarnya mungkin mahal, dan itu dirasakan oleh banyak orang. Kemarin di seminar dengan Pak Doli itu beliau sampaikan bahwa politik kita tuh sangat mahal, dan ini dirasakan oleh semua orang gitu ya. Nah, perempuan sebagai orang-orang gitu ya, atau kelompok yang dianggap kelas kedua kan kalau misalnya di Indonesia, dan mereka dianggap bukan pencari nafkah, itu lebih berat lagi kalau misalnya biaya politiknya mahal gitu. Nah, lalu yang kedua, selain bicara soal sistem proporsional daftar terbuka di mana jadi personalisasi, kontestasinya itu antar caleg satu dengan caleg yang lain, bahkan di internal partai politik, yang selanjutnya adalah kesempatan untuk masuk berarti bukan perempuan-perempuan yang berbagai level ya, maksudnya bukan hadir dari beragam latar belakang gitu, tapi yang memungkinkan adalah perempuan-perempuan yang hadir dari elit gitu, yang punya kesempatan atau kekuatan politik, atau misalnya kekuatan sosial atau kekuatan ekonomi gitu. Jadi privilege tertentu gitu yang kemudian bisa masuk di dalam ruang-ruang kontestasi politik gitu. Nah, itu dari sisi proses pemilunya. Lalu di internal partai politik itu juga punya banyak tantangan, misalnya gitu ya, kaderisasi dan rekrutmen caleg itu gak disiapkan dengan sangat baik gitu. Biasanya partai politik ketika misalnya kemarin ada PKPU nomor 10 tahun 2023 gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya partai politik mengalami kendala kekurangan calon perempuan. Tentu kekurangan calon perempuan karena memang nggak dipersiapkan gitu sejak jauh-jauh hari gitu ya, baru dipersiapkannya tuh ketika jelang pemilu saja. Artinya proses kaderisasi, proses rekrutmen, optimalisasi organisasi saya perempuan atau divisi perempuan itu belum dilakukan secara optimal oleh partai politik. Termasuk juga kalau kita bicara soal keuangan partai politik, itu alokasi untuk pendidikan politik itu belum dialokasikan secara khusus untuk pendidikan perempuan. Jadi sifatnya masih netral gender kayak gitu. Itu untuk di partai politik. Lalu di pemerintah gitu ya, temuan kami lewat FGD di Maluku gitu ya, terus juga di Kepulauan Riau itu menunjukkan ada kendala pemerintah belum optimal untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi calon anggota legislatif gitu. Jadi misalnya di Maluku itu mereka nggak punya anggaran sama sekali kes Bangpolnya untuk pendidikan politik. Jadi nggak ada anggaran di daerahnya. Itu kan miris banget gitu ya. Padahal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dia punya dana untuk pendidikan politik, tapi dananya juga semakin sedikit gitu. Jadi kendala-kendala seperti itu juga turut berkontribusi terhadap belum optimalnya gitu ya keterpenuhan keterwakilan perempuan di Indonesia hari ini, seperti itu. Mungkin nanti Mas Oik bisa menambah. Ya, terima kasih Mbak. Tadi banyak banget ya, mulai dari konsekuensi dari desain proporsional terbuka, kemudian tadi akses sumber daya terhadap perempuan, dan yang terakhir pendidikan politik dan kaderisasi yang belum optimal. Kalau dari Mas Oik sendiri ada tambahan nggak Mas? Iya, memang kalau kita lihat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor institusi dalam hari ini, baik dalam konteks desain kepemiluan kita dan juga partai politik. Nah, memang di 2024 ini tantangannya lebih berat bagi calon anggota legislatif perempuan untuk bisa meningkatkan angka keterpilihan mereka di parlemen. Tantangannya itu bukan hanya dalam faktor internal partai yang tadi disampaikan Mbak Delia, ternyata regulasi kita juga cukup menghambat kehadiran mereka untuk mendorong keterpenuhan minimal 30%. Kalau kita lihat trajektori dari politik keterwakilan gender di Indonesia dalam hal ini itu kan baru diterapkan di 2004 ya. Nah, 2004 waktu itu kuotanya adalah 30% perempuan, di mana setiap partai politik harus mencalonkan minimal 30% dalam daftar calonnya gitu ya. Lalu ada perkembangannya, di antara 3 calon terdapat 1 orang perempuan gitu ya. Nah, dalam penentuan jumlah calon perempuan ini dalam konteks kuantitatif itu ternyata berpengaruh juga terhadap keterpenuhan 30%. Tadi Mbak Delia menyebutkan ada peraturan KPU yang di pemilu 2024 ini itu menjadi barrier utama
bagi perempuan untuk bisa meningkatkan kehadirannya di parlemen kita. Nah, karena apa? KPU ternyata dalam mekanisme penentuan jumlah minimal 30% itu dia melakukan pembulatan ke bawah. Contoh misalnya, kan sederhananya gini, kalau dalam satu daerah pemilihan terdapat 4 kursi, maka 4 kursi dikali 30% itu kan 1,2 ya. 1,2. Nah, sebelumnya pembulatan itu dilakukan ke atas. Nah, jadi kalau ada 1,2 ada bilangan pecahan di belakang komanya ini, maka dibulatkan ke atas jadi 1 gitu ya. Artinya dari 1,2 ini partai politik harus mendaftarkan perempuan 2 calon di daerah pemilihan dengan alokasi kursi 4. Seperti itu. Nah, tetapi peraturan KPU yang sekarang gitu ya, itu melakukan pembulatan ke bawah. Jadi di daerah pemilihan yang ada bilangan pecahannya di bawah 0,5 gitu ya, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Kayak tadi 4 itu berarti udah hanya 1 saja partai politik mendaftarkan calon perempuannya. Dan seterusnya gitu ya, kalau ada bilangan pecahan di bawah 0,5. Nah, hal ini kan tentunya memang berdampak terhadap keterpenuhan jumlah minimal 30% perempuan. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian dampak konsekuensinya kenapa hari ini kemudian angkanya itu tidak terlalu signifikan ya, dari 20% ke 22%, hanya 2% keningkatannya atau hanya 10 kursi ya dari pemilu sebelumnya di DPR RI itu. Salah satunya mungkin disebabkan oleh itu gitu ya. Dan pada waktu itu koalisi masyarakat sipil kita coba petakan ada data yang kemudian dirilis oleh teman-teman Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT). Hanya 1 partai yang kemudian mampu memenuhi 30% perempuan di seluruh dapil DPR RI ya. Seperti itu. Nah, yang lainnya enggak gitu ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa memang salah satu barrier dari perempuan untuk bisa hadir dalam kontestasi di pemilu kita, salah satunya disebabkan oleh hal tersebut. Dan dari situasi itu juga kita bisa melihat bahwa komitmen partai politik kita untuk menghadirkan perempuan dalam daftar calonnya itu cukup rendah. Seperti itu. Karena kan model kuota ini ada banyak ya, Mbak Delia. Di Indonesia kita menerapkan kuotanya adalah legal quotas, yang itu diatur di dalam Undang-Undang Parpol dan juga Undang-Undang Pemilu begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dan bedah lebih jauh ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing partai politik itu tidak semuanya loh ya menerapkan adanya 30% itu. Nah, padahal itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Tapi idealnya juga itu diatur dalam statuta partai yang kemudian menunjukkan komitmen partai untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan seperti itu. Tentunya KPU punya aturan ya yang mengharuskan di dalam pencalonan. Iya, meskipun tadi ya catatannya bahwa dalam pencalonannya itu PKPU-nya mundur, ya meskipun ada kan kemarin kita beramai-ramai datang ke Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan peraturan ini, dan Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan ketentuan itu dan mengembalikan mekanisme penghitungan kuota itu 30% dilakukan pembulatan ke atas ya, tapi realitasnya dalam implementasinya lagi-lagi ya seharusnya kan itu diperiksa ulang gitu ya. Betul tidak nih semua 18 partai politik ini mencapai 30% di seluruh dapil gitu ya. Nah, tetapi kalau saya tidak salah kita masih ingat betul ketika pendaftaran calon kemarin itu ketika keluar putusan Mahkamah Agung, KPU hanya memberikan surat edaran. Gitu ya, tidak lagi kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap daftar-daftar calon perempuan apakah sudah terpenuhi atau tidak. Mungkin tambahan sedikit, ternyata aturan KPU yang mundur ini sebenarnya udah diuji juga ke Mahkamah Konstitusi dan dianggap konstitusional gitu, karena aturan undang-undang kita bicara minimal 30% itu dengan pembulatan ke atas gitu ya, tetapi di PKPU-nya justru tidak. Akhirnya apa konsekuensinya? Ada PSU gitu di dapil di Gorontalo gitu. Artinya kan berarti ini mempengaruhi juga proses pemilu kita gitu, dan ke depan ya ini harus jadi perhatian bagi penyelenggara pemilu. Iya. Tadi kan banyak sekali disoroti soal partai politik ya, peran partai politik. Nah, tadi Mbak Delia juga sempat singgung ternyata di DPRD dan DPR tuh nggak tercapai 30%, tapi uniknya di DPD tercapai. Mas Oik dan Mbak Delia ngelihatnya gimana gitu kan? Apakah memang ternyata justru jalur yang tidak mengandalkan partai itu lebih memungkinkan perempuan untuk terwakili atau sebaliknya? Iya, kalau kita lihat memang ini kan 2 desain sistem pemilu yang berbeda ya.
Pertama, dalam konteks pemilu DPR, kita menggunakan proporsional daftar terbuka, di mana memang salah satu variabel kemudian untuk mendorong angka keterwakilan politik perempuan itu menggunakan pendekatan kuota gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat DPD, nah DPD ini kita bukan menggunakan sistem proporsional ya, tetapi kemudian kita menggunakan pluralitas mayoritas yang kemudian dengan sistem single non-transferable vote istilahnya itu ya. Nah, dalam hal ini, dalam satu dapil tidak hanya satu kursi yang diperebutkan, tetapi 4 kursi, dan mekanisme penentuan calon terpilihnya itu adalah berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan oleh 4 calon, peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini memang jadi satu keunikan ya. Dan kalau kita lihat misalnya tidak ada kebijakan kuota di DPD tersebut, nah tetapi justru persaingannya itu kan lebih mendapatkan suara terbanyak. Mungkin memang ada banyak faktor yang menyebabkan. Tapi kalau dugaan saya ya, ini memang sangat berkaitan dengan aspek figur calon dari anggota DPD di daerah-daerahnya. Kita pernah lihat trennya, kalau saya tidak salah memang ada beberapa provinsi yang calon incumbent itu selalu menang begitu ya di dalam DPD, dan memang dia berkontribusi besar terhadap keterpilihan banyaknya calon anggota DPD perempuan seperti itu. Dan ada satu pendekatan yang menarik ya Mbak Delia, kalau saya tidak salah istilahnya itu adalah kalau ada calon anggota legislatif perempuan yang terpilih di dalam satu daerah pemilihan, istilahnya itu ada efek bawaannya. Efek bawaannya adalah biasanya dia nggak hanya satu nih yang terpilih. Akan ada perempuan-perempuan lain yang ke bawah. Terus perlu kita cek juga, jangan-jangan memang daerah-daerah provinsi-provinsi tersebut kita bisa kategori sebagai daerah pemilihan yang ramah terhadap perempuan. Nah, ada banyak indikator untuk menetapkan hal tersebut. Satu, misalnya lihat dari demografi pemilih. Apakah banyak pemilih perempuan di sana? Yang kedua adalah kita lihat dari histori pemilu-pemilu sebelumnya, apakah banyak perempuan yang kemudian terpilih juga, begitu ya. Lalu kemudian dilihat juga sejauh mana aksesibilitas terhadap perempuan, bukan hanya dalam konteks politik formal ya, informal politics, termasuk juga birokrasi dan seterusnya. Itu cukup mendominasi angka-angka perempuan di sana. Jadi mungkin dugaanku ada 2 faktor itu ya, Alia. Kenapa kemudian di DPD angka keterwakilan perempuan itu tinggi? Satu, bisa jadi karena faktor figur. Yang kedua adalah memang ada daerah pemilihan yang memang cukup ramah terhadap perempuan. Tadi menarik ya, Mas Oik menyoroti kalau perempuan udah masuk satu, ada efek yang mengikuti gitu kan. Nah, kalau dari perspektif gender sendiri nih, Mbak Delia kan koordinator di klaster inklusi sosial dan politik. Sebetulnya gimana menjelaskan fenomena adanya keterikutan efek gitu ya dari perempuan yang kemudian pertama masuk kemudian bisa diikuti dan lain, atau juga dari historinya gitu. Iya, mungkin sebelum menjawab yang itu menambahkan dulu ya, tadi kenapa kayaknya DPD lebih tinggi, bisa lewat 30% keterwakilan perempuan gitu. Karena salah satunya sebetulnya secara historis kalau DPR RI atau DPRD provinsi itu kan dulu kita pakai sistem proporsional tertutup ya. Jadi kita tuh milih partai politik secara langsung. Nah, paradigma publik itu memilih partai politik itu masih terus bertahan dan berasumsi bahwa kalau misalnya calon di nomor urut 1 itu adalah pilihan partai yang terbaik. Gitu. Makanya studi kita kan menunjukkan bahwa yang terpilih paling banyak itu di nomor urut 1, nomor urut 2, baik laki-laki ataupun perempuan. Padahal perempuan lebih banyak ditempatkannya di nomor urut 3, 6, 9 gitu ya, karena zipper system. Nah, jadi asumsi-asumsi publik soal nomor 1 itu yang terbaik ditempatkan itu karena bawaan dari sistem proporsional tertutup waktu itu gitu kan. Partai politik harus menyediakan list gitu ya, dan itu ditempatkan mana yang terbaik gitu. Jadi yang misalnya partai politik punya 2 kursi berarti nomor 1 dan nomor 2 gitu. Nah, asumsi itu yang terus sampai sekarang gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau di DPD itu dari dulu memang kita nggak pakai sistem ke partai politik kan, karena nggak ada partai politik di situ, independen. Jadi kita langsung memilih calonnya. Gitu. Saya contoh kan misalnya Komeng gitu ya, itu nomor urut 10, Jihan Fahira itu nomor 39. Artinya memang nggak ada kaitannya nomor urut sama keterpilihan gitu. Jadi asumsi atau paradigma itu juga turut mempengaruhi sih menurut saya. Nah, lalu yang kedua soal popularitas saya setuju. Itu perempuan ketika dia terpilih di DPD
itu mereka rata-rata kalau dilihat dari latar belakangnya itu S2, S3. Kebanyakan S3 justru. Ya. Artinya apa? Kalau perempuan mau terpilih sebagai tokoh atau punya popularitas gitu ya, itu dia harus mencapai titik tertinggi dulu dari sisi pendidikannya, dari sisi pengalamannya gitu. Itu harus ekstra dulu gitu, extraordinary people gitu ya, baru bisa terpilih sebagai tokoh gitu. Karena di DPD kan cenderung tokoh, tapi kalau misalnya di DPR itu cenderung orang partai kayak gitu kan. Nah itu juga bagian dari isu ya terkait Dan itu dengan berbeda sama kandidat laki-laki. iya, kandidat laki-laki justru nanti kita cek datanya gitu ya. Di DPD itu lebih rendah S2-nya, dia lebih tinggi perempuan yang S2 dan S3-nya gitu. Artinya kan sebetulnya perempuan kalau misalnya mau bersaing ya harus Top level dulu. top level dulu gitu ya dari sisi pendidikan atau pengalaman. Meskipun kadang nggak fair juga ya. Gitu kan hal itulah yang mempengaruhi. Nah lalu bicara soal tadi ya distrik yang ramah terhadap perempuan. Nah saya kira sebetulnya di beberapa daerah pemilihan itu kan misalnya ketika perempuan hadir, terus dia bisa menunjukkan kerja-kerjanya, perempuan kan dia identik dengan caretaking ya, caretaking, peran caretaking, terus juga lebih peduli gitu. Lalu kalau dari riset tentang korupsi itu perempuan punya agenda anti korupsi dan bisa menghindari korupsi skala kecil gitu. Jadi faktor-faktor itu yang membuat orang percaya bahwa dia bisa maju gitu ya sebagai wakil gitu di distriknya. Nah itu kemudian bisa mempengaruhi perspektif publik terhadap perempuan itu sendiri gitu, kerja-kerjanya dan lain sebagainya. Oh ternyata perempuan mampu nih dan lain sebagainya. Misalnya di Garut gitu ya, itu kan ada calon bukan DPD sih ini untuk wakil bupati itu perempuan dan orang-orang mau milih akhirnya menang gitu ya, mau milih karena ada perempuan muda mau coba pilih gitu, siapa tahu lebih peduli pada masyarakat gitu ya, lebih detail. Terus memberikan gitu. harapan baru gitu. Betul, memberikan harapan baru kayak gitu. Jadi saya kira kesana sih arahnya kenapa kemudian perempuan bisa membawa perempuan yang lain atau snowball effect ya bagi perempuan-perempuan yang lain. Oke, terima kasih. Tapi itu juga tergantung ya, perempuannya harus bagus kan, baru bisa snowball effect. Tapi kalau misalnya tidak atau bermasalah ya ini juga jadi PR juga, justru jadi tantangan gitu. Oke, kita lanjut ya Mas dan Mbak. Tadi kan sempat disinggung juga sama Mas Owik soal gimana partai sendiri belum punya statuta yang mengakomodir gitu ya keterwakilan 30% perempuan. Nah itu kan mungkin menjadi konsekuensinya adalah tidak ada alokasi anggaran gitu. Seperti tadi Mbak Delia sudah sampaikan juga yang secara khusus mendorong keterwakilan perempuan. Gimana pandangan Mbak Delia dan Mas Owik tentang sistem pembiayaan di partai politik ini secara umum dan implikasinya kemudian terhadap dukungan untuk keterwakilan perempuan? Siapa dulu nih? Aku dulu tuh. Boleh. Aku dulu. Boleh. Iya. Jadi kalau kita lihat sistem keuangan partai politik itu ada 3 sumber penerimaan, Alia. 1, dia bersumber dari iuran anggota, atau kemudian yang kedua adalah sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga ini dia bukan anggota tapi bisa individu, kelompok, badan usaha swasta begitu ya. Dan yang ketiga itu dari negara. Nah, dalam perjalanannya di Indonesia ya, iuran anggota itu ya nampaknya ini bukan hanya di Indonesia ya, mungkin di banyak negara juga terjadi fenomena ini seiring dengan pergeseran tipologi kepartaian kita ya. Nah, dulu tuh ketika partai ini masih menjadi partai kader gitu ya, partai massa, di mana kemudian aspek pembiayaan yang bersumber dari iuran anggota itu sangat kuat. Sumbangan gotong royongan dari anggota partai untuk bisa menyumbang ke partai untuk kebutuhan operasional dan aktivitas partai itu sangat kuat sekali gitu ya. Nah waktu itu party identifications-nya atau dalam konteks perilaku pemilih psikologis itu kedekatan antara pemilih dengan partai itu sangat kuat banget, engagementnya, linkage-nya itu sangat kuat banget. Nah tapi seiring dengan perkembangannya gitu ya, dan ini memang terjadi di fenomena global ya saya kira, partai ini kan semakin bergeser gitu ya, dari partai massa dan juga partai kader ini ke partai catch all gitu ya. Nah partai catch all ini orientasinya hanya ya elektoral semata gitu ya, partai elektoral semata, sehingga kemudian aspek-aspek pembiayaan yang tadinya bersumber dari kesukarelaan dari anggota partai itu mulai hilang, di mana kemudian mayoritas pendanaan partai sekarang ini justru didominasi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah bisa individu perseorangan di luar anggota partai,
tapi dia punya background. Nah, yang tadi disebut sama Mbak Delia, misalnya dia adalah elit politik atau kalangan bisnis, dan termasuk sumbangan dari badan usaha swasta. Ini punya dampak negatif sebetulnya terhadap pelembagaan partai dan independensi partai dalam menghasilkan kebijakan gitu ya. Kalau kita lihat kan dalam teori pelembagaan partai itu ada yang disebut dengan otonomi dalam menghasilkan keputusan. Nah, ketika ruang saham di internal partai ini sudah didominasi oleh segelintir orang, apalagi kelompok bisnis dan seterusnya, maka kemudian keputusannya akan jauh lebih berorientasi kepada sedikit kelompok. Mereka. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya dari pembiayaan negara. Nah, pembiayaan negara ini yang sebetulnya memang sudah sejak lama dalam konteks Indonesia dan juga di banyak negara itu dijadikan solusi sebetulnya untuk mengembalikan kemandirian dan pelembagaan partai. Nah, bukan hanya dalam konteks kebijakan, tetapi juga dalam konteks perwakilan di internal partai, termasuk perempuan di dalamnya, ketika sumber pendanaannya ini bergantung pada satu kelompok atau satu individu. Nah, maka aspek diversifikasi keterwakilan politik di dalam kelembagaan partai itu bisa berkurang gitu ya. Karena kan salah satu tujuan dan fungsi partai itu adalah dia sebagai intermediary agent, agen penghubung yang dimana dia harus mencerminkan masyarakat yang diwakilinya termasuk dalam kelompok gender perempuan ini. Nah, pembiayaan dari negara ini sebetulnya bisa dijadikan solusi agar kemudian mengembalikan kelembagaan partai ini jauh lebih independen, termasuk ramah terhadap perempuan. Dan kalau kita lihat dalam konteks regulasi kita gitu ya, dulu tuh mekanisme penentuan besaran bantuan dana negara untuk partai itu dihitungnya kan per suara. Kita pernah juga dihitung per kursi tahun 2004 pada waktu itu. Tapi berubah lagi menjadi per suara, Rp108 waktu itu per suara. Tapi di tahun 2018 ya kalau saya, 2018-2017 keluar peraturan pemerintah nomor 1 2018 ya waktu itu ya. Nah, berubah jadi Rp1.000 per suara untuk DPR, 1.200 untuk DPRD provinsi, dan 1.500 untuk DPRD kabupaten kota. Nah, peruntukannya ini ada dua peruntukan. Satu untuk peruntukan operasional partai, yang satu lagi untuk pendidikan politik, seperti itu. Nah, sayangnya memang ini tidak secara spesifikkan, misalnya untuk kebutuhan operasional atau pendidikan partai, alokasinya ini untuk apa saja gitu ya. Meskipun memang ini dibebaskan bagi partai politik, tapi rasanya penting bahwa kebijakan afirmasi ini tidak kita maknai secara parsial hanya sebatas ada calon perempuan 30% di daftar partai di pemilu, tetapi afirmasi ini harus bersifat holistik. Nah, salah satunya adalah dalam konteks pembiayaan. Sehingga seharusnya pembiayaan yang diberikan negara itu paling tidak 30% itu untuk perempuan, untuk pemberdayaan politik perempuan, untuk rekrutmen perempuan, termasuk untuk organisasi sayap perempuan misalnya, seperti itu. Oke, misalnya. Dari Mbak Delia gimana Mbak soal pembiayaan ini? Mungkin melanjutkan ya, jadi beberapa tahun yang lalu kami ada riset di 3 daerah, di Bali, Provinsi Aceh, sama di Sulawesi Utara, untuk melihat sebetulnya bagaimana pembiayaan di partai politik, khususnya menyasar ke perempuan gitu. Nah, kami menemukan banyak hal gitu ya, terutama dari sisi pendanaan publik tadi, kan sebetulnya negara udah memberikan udah memberikan biaya kepada partai politik untuk mayoritas digunakan pendidikan politik. Sisanya untuk operasional kan gitu ya, klausul di PP 1 2018 dan di Undang-Undang Partai Politik gitu. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan banyak organisasi-organisasi saya perempuan atau divisi perempuan yang bahkan tidak tahu ada anggaran dari negara ke partai politik untuk pendidikan politik. Jadi beberapa organisasi saya perempuan atau divisi perempuan mereka lebih ke urunan gitu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di bidang mereka gitu, untuk pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Nah, aktivitas pemberdayaan perempuan yang dilakukan di partai politik juga bukan pendidikan politik dan lain sebagainya, tapi lebih ke pelatihan salon, pelatihan memasak gitu. Jadi lebih yang sifatnya sosial gitu. Padahal sebetulnya partai politik kan punya fungsi untuk melakukan sosialisasi politik, rekrutmen politik gitu ya, agregasi kepentingan politik, termasuk juga perempuan gitu. Nah, seringkali kelompok perempuan itu menjadi vote getter. Jadi misalnya divisi perempuan
dia melaksanakan aktivitas untuk mencari suara perempuan gitu. Tetapi perempuan itu sendiri tidak diberikan pendidikan politik, direkrut, tertarik masuk ke dalam proses politik, dibina supaya menjadi calon anggota legislatif, bisa menyuarakan aspirasi perempuan yang lain gitu. Itu tidak terjadi gitu. Jadi lebih ke aktivitas-aktivitas sosial, lalu juga untuk vote getter perempuan, dia sebagai objek. Lagi-lagi perempuan selalu dijadikan sebagai objek gitu ya, atau objektifikasi kayak gitu. Nah itu yang terjadi tuh di lapangan. Beberapa wilayah gitu ya menunjukkan bahwa keuangan partai politik itu dikuasai oleh ketua sekretaris bendahara KSB. Gitu. Jadi kalau perempuan nggak ada di posisi itu, dia nggak akan tahu gitu. Nah, sedangkan faktanya perempuan sangat sulit untuk masuk ke dalam posisi-posisi strategis di partai politik. Sangat sedikit sekali perempuan masuk dalam posisi strategis. Jadi dia ada di bawah gitu ya, khususnya di bidang perempuan pasti ketuanya perempuan. Tapi ternyata banyak juga yang nggak tahu ternyata bisa mengakses dana publik untuk pendidikan politik dan lain sebagainya gitu. Jadi yang tadi Mas Oik sampaikan, anggaran kita itu di tingkat DPR, di tingkat nasional itu kan ada 1.200 minimal, di tingkat provinsi 1.200 minimal, di tingkat kabupaten kota 1.500 minimal, dan kenyataannya lebih dari itu ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Jadi besar sebetulnya gitu, meskipun belum mencukupi keseluruhan operasional partai politik. Itu yang selalu dikeluhkan sama partai, berapa sih negara ngasih uang gitu kan ya. Nah tapi kan dengan adanya bantuan itu menunjukkan penguatan institusi partai politik sebagai badan publik. Kalau institusi badan publik, konsekuensinya ada dia melakukan transparansi, akuntabilitas, lalu juga dia mematuhi aturan undang-undang. Di undang-undang partai politik itu disebutkan sebetulnya alokasi dana publik itu untuk pendidikan politik dan operasional dengan memperhatikan perspektif gender, gitu. Artinya sebetulnya amanatnya udah terlintas gitu ya, bahwa ini harus memperhatikan keseimbangan gender laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi karena tadi faktanya lebih banyak digunakan operasional, harusnya diikat gitu untuk perempuan ada secara khusus gitu ya. Berapapun besarannya harus ada gitu untuk perempuan gitu. Nah, saya mungkin mau ngaitkan dengan fenomena atau upaya-upaya yang dilakukan secara global di dalam konteks keuangan partai politik. Ada 27 negara yang sudah melakukan reformasi keuangan partai politik untuk mendorong kesetaraan gender di internal partai gitu. Nah, mungkin ini langsung cerita ke situ aja ya. 27 negara ini tuh ada yang menerapkan beberapa skema, ada skema insentif. Jadi dia dana publiknya itu diberikan ketika partai politik mematuhi aturan tentang kesetaraan gender. Misalnya kuotanya berimbang ya dia mematuhi itu, maka diberikan dana publik gitu. Insentif. Pokoknya kalau dia mematuhi diberikan insentif tambahan gitu dari dana yang ada. Gitu. Nah, itu dari negara. Lalu disinsentif, kalau disinsentif itu berarti pengurangan dana. Kalau misalnya partai politik nggak patuh terhadap aturan kuota yang diterapkan di negara itu, maka dikurangi dananya. Misalnya kuotanya harus berimbang dalam pencalonan. Nggak boleh ada yang lebih dari 40% di masing-masing gender misalnya gitu. Nah, itu bisa dikurangi kayak gitu. Dan yang terakhir adalah programatik. Jadi kalau programatik itu misalnya dana publik digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau program yang mendorong partisipasi aktif perempuan, kepemimpinan perempuan gitu ya. Terus juga kaderisasi perempuan, program-program yang meningkatkan kapasitas perempuan gitu di partai politik. Jadi ada 3 skema itu yang dilakukan di 27 negara, dan itu ada beberapa negara yang berhasil gitu ya untuk bisa meningkatkan keterwakilan perempuan dengan upaya seperti itu. Oke, Mbak Mas. Tadi kan sebenarnya dari awalnya ya, dari sumber dananya begitu kan, yang nggak berimbang dari negara, pihak ketiga ataupun iuran yang tadi secara historis sebenarnya berasal dari massa gitu kan. Nah, tadi juga kemudian berkaitan sama alokasi yang belum jelas, ditambah lagi transparansinya yang belum ada gitu kan. Nah, tadi Mbak Dela juga menawarkan 3 skema gitu yang udah diterapkan di 27 negara. Tapi dari best practice yang ada gitu Mbak, sebenarnya yang mana yang lebih baik? Apakah insentif, disinsentif, atau program yang berbasis program, ataukah sebenarnya kombinasi gitu antara ketiga itu, dan gimana kombinasi itu harus dibangun pada beberapa best practice yang ada?
Karena ini menarik gitu, karena kami di Puskapol juga mengidentifikasi ada 4 negara best practice yang bisa kita lihat dan belajar gitu ya dari 4 negara ini gimana sih sebenarnya sistem pemilu mereka, kuota mereka, lalu skema keuangan partai politik mereka seperti apa gitu sehingga bisa meningkatkan keterwakilan perempuan. Nah, 4 negara itu pertama adalah Italia. Jadi Italia itu menerapkan skema di skema reformasi tadi ya di 2014. Mereka pakai MMP ya, pakai sistem pemilunya adalah MMP, kombinasi FPTP dengan closed list PR. Jadi first past the post dan closed list. Jadi sistem proporsional tertutup. Gitu, sistem campuran lah gitu sederhananya gitu ya. Nanti belajar lebih banyak dari Mas Oik ya sistem pemilu. Nah, saya sambil nyontek ya Alia. Nah, tipe kuotanya kalau di Italia itu adalah kandidat salah satu gender tuh nggak boleh lebih dari 60%. Nggak boleh ada yang mendominasi. Nggak boleh ada yang mendominasi. Jadi nggak boleh ada yang 65%, nggak boleh ada yang 70%. Jadi keduanya harus berimbang gitu. Maksimal 60%, berarti kan minimal 40% kayak gitu. Nah, skema kebijakan afirmasi untuk keuangan partai politiknya dia pakai disinsentif dan programatik. Gitu kalau di Italia. Disinsentifnya apa? Jadi kalau misalnya si partai politik itu tidak memenuhi keberimbangan, jadi minimal 2/3. Jadi nggak boleh ada yang lebih dari 2/3 pencalonan. Jadi misalnya kalau total anggota parlemen itu 50 orang, 2/3-nya itu berapa? 33. Nah, dari 33 nggak boleh ada yang lebih dari 33 di salah satu gender. Misalnya laki-lakinya lebih dari 33 itu nggak boleh, atau perempuannya lebih dari 33 nggak boleh gitu. Jadi menentukan sekali keberimbangan secara gender gitu ya di partai politik. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi itu bisa dikurangi dana publiknya gitu. Nah, programatiknya adalah si negara ini gitu ya, Italia itu menerapkan 10% untuk program peningkatan partisipasi perempuan di partai politik. Itu jadi programnya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Itu yang di Italia. Lalu yang di Costa Rica, dia menerapkan skema di tahun 2009 pakai sistem pemilunya adalah closed list, jadi sistem proporsional daftar tertutup gitu ya. Jadi miliknya adalah partai politik. Nah, ini kuotanya adalah representasi yang seimbang di antara dua gender. Jadi 50-50. Gitu. Dia juga pakai skema reformasi keuangan partai politiknya adalah disinsentif dan programatik. Gitu. Disinsentifnya apa? Jadi partai politik itu harus menyerahkan sertifikat pelatihan yang menunjukkan kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau misalnya ada ketimpangan nih untuk salah satu jenis kelamin tadi ya, maka dikurangi dananya gitu ketika misalnya ada hambatan untuk salah satu kelompok misalnya kayak gitu. Jadi sertifikatnya berarti diberikan sama siapa nih, Mbak? Partai politik, gitu. Jadi partai politik itu menyediakan pelatihan dan keduanya harus mengakses baik perempuan atau laki-laki dan dibuktikan dengan sertifikat itu. Kalau misalnya tidak bisa dibuktikan maka dikurangi dana publiknya. Kayak gitu tuh menarik kan untuk mendorong yang namanya kaderisasi dan pendidikan politik kayak gitu. Lalu di programatiknya partai politik itu wajib untuk mengalokasikan sejumlah dana, tapi ini sifatnya non kuota. Gitu. Jadi tidak 10% atau nggak ditentukan berapa, tetapi didistribusikan secara merata gitu. Jadi ada distribusi secara merata bagi laki-laki ataupun perempuan kayak gitu ya. Ini lebih ke netral gender. Tetapi memastikan bahwa perempuan harus dapat gitu. Kalau kita kan netral gender tapi nggak memastikan perempuan dapat kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah Meksiko. Meksiko menerapkan skemanya di tahun 2008. Nanti mungkin bisa dibantu editor gitu ya, nampilin perubahan-perubahannya di Italia dari sebelum skema ini diterapkan, setelah skema ini diterapkan seperti apa, lalu juga di Costa Rica seperti apa gitu ya, di Meksiko seperti apa gitu. Nah, Meksiko itu sistem pemilunya MMP, campuran juga sama FPTP dan closed list PR. Jadi first past the post untuk sistem mayoritasnya, terus closed list PR untuk yang proporsionalnya. Nah, sistem kuotanya itu adalah 40% minimal gitu. Jadi nggak boleh ada yang lebih dari 40%. Jadi mirip lah ya dengan yang Italia tadi gitu. Jadi minimal 40% kandidat di masing-masing gender. Lalu untuk closed list PR-nya itu kan partai politik yang menentukan ya. Dari 5 calon itu masing-masing jenis kelamin itu 2. Jadi minimalnya 2. Betul, minimal. Jadi dari 5 minimal 2 itu ada perempuan. Kayak gitu. Berarti kan lebih dari 30% ya.
Lalu kalau di Meksiko itu skema keuangan partai politiknya 3, ada insentif, disinsentif, dan programatik. Insentifnya dia diberikan ketika ada kepatuhan terhadap undang-undang kesetaraan gender di Meksiko. Lalu disinsentifnya adalah ini yang menarik juga. Parpol bisa beresiko kehilangan 50% dana publik kalau misalnya dia tidak mematuhi atau punya aturan soal mencegah, menangani, dan memberantas kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Gitu. Jadi dana publik bisa dikurangi kalau misalnya partai politik nggak mematuhi nih aturan-aturan soal kekerasan terhadap perempuan, kayak gitu, dan harus berkontribusi terhadap pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Kita boro-boro ke sana gitu ya. Kita calon-calon banyak yang mengalami kekerasan terhadap perempuan, harusnya partai politik garda terdepan gitu, dan ini disupport oleh dana kayak gitu. Itu menarik. Lalu di programatiknya, untuk skema programatik dia mengalokasikan 3% untuk promosi, pelatihan, dan pengembangan kepemimpinan politik perempuan. Nah, yang terakhir itu ada Panama. Dia juga menerapkan sistem campuran list PR dan FPTP dengan komposisi kuotanya adalah 50% kandidat perempuan dalam daftar. Gitu. Berarti kan berimbang ya. Nah, dia pakai sistem atau skema programatik, yaitu memberikan alokasi 10% minimal untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan, misalnya organisasi perempuan atau divisi perempuan, itu diberikan dana 10% gitu. Nah, jadi Italia 10% gitu ya untuk peningkatan partisipasi, lalu juga Panama ini juga 10% kuotanya. Jadi kalau dilihat kuota untuk programatik itu ada yang rendah, itu 1-10, Korea Selatan termasuk di dalamnya. Lalu ada yang moderat itu 11-30% alokasi untuk bidang perempuan atau pemberdayaan perempuan gitu ya. Lalu 30-50% itu juga ada di Haiti gitu. Untuk alokasi skema programatik. Ya, tadi Mbak Dea udah cerita banyak skema-skema yang ada di berbagai negara yang berhasil gitu menerapkan praktik baiknya. Tadi ada disinsentif, ada insentif, ada programatik. Tapi yang menarik adalah ini nggak bisa berdiri sebagai tunggal gitu ya, hanya sistem pembiayaannya aja. Tapi tadi juga dijelaskan soal sistem pemilunya gitu. Betul. Nah, ini ke Mas Oik gitu ya. Sebenarnya desain sistem pemilunya seperti apa yang bisa kemudian mendukung gitu ya Mas. Jadi match nih antara pembiayaan dan juga sistem pemilunya seperti apa yang perlu diredesain sehingga mendorong keterwakilan perempuan yang lebih baik. Nah, kalau dari 5 negara tadi ya, 4 negara tadi yang disampaikan Delia, memang variannya itu rata-rata yang cukup menarik adalah campuran ya. Iya, justru campuran. Dan ada satu proporsional daftar tertutup di mana tadi? Costa Rica, negaranya seperti itu. Tetapi sisanya lainnya kayak Meksiko, lalu kemudian Italia, terakhir Panama. Yang kemudian menggunakan sistem pemilu campuran dengan varian mixed member proporsional, MMP istilahnya itu. Nah, memang kalau kita lihat sudah banyak studi empiris ya, Mbak Delia, yang menyebutkan bahwa angka keterwakilan politik perempuan di pemilu legislatif itu bisa tinggi, salah satunya memang dipengaruhi oleh desain sistem pemilu. Proporsional daftar tertutup yang dibarengi dengan mekanisme zipper sistem murni ya. Jadi bukan di antara 3 calon ada 1 perempuan, tapi di antara 2 calon ada 1 perempuan. Jadi kalau nomor 1-nya perempuan, nomor 2-nya laki-laki, nomor 1-nya laki-laki, nomor 2-nya perempuan, terus seperti itu ya. Karena kan kalau proporsional tertutup, basis penentuan calon terpilihnya itu berdasarkan nomor urut, begitu ya. Nah, sistem campuran ini memang menggabungkan bukan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup ya. Karena sering ada di tengah, karena sering ada diskursus ketika pembahasan undang-undang pemilu, ya udah kita pakai sistem campuran aja gitu ya. Tapi campuran yang dimaknai ini terbuka dan tertutup. Tapi dalam konteks konseptual sistem pemilu campuran dan empiris yang tadi disebutkan di beberapa negara, ini gabungan antara sistem pluralitas mayoritas dengan single member district atau dalam satu daerah pemilihan berwakil tunggal dengan proportional representations yang kemudian dengan menggunakan varian proporsional tertutup dalam multi member district. Jadi dalam satu daerah pemilihan itu akan di-split bagi 2 dapilnya. Ada dapil dengan single member district atau yang biasanya digunakan dengan first past the post. Yang ada dapil yang kemudian menggunakan dengan multi member district dengan proporsional tertutup tadi, begitu ya. Nah, lantas kenapa kemudian misalnya seperti Meksiko tadi misalnya
Panama, lalu Italia, dan sebetulnya menarik juga kalau kita lihat Jerman salah satunya ya. Kemudian ada Selandia Baru juga yang kemudian menggunakan mixed member proporsional. Kok mereka cenderung bisa memberikan insentif lebih bagi keterwakilan politik perempuan di parlemennya. Nah, memang ada penerapan desain kerangka regulasi dalam konteks kuota gender yang ini diterapkan dalam dua jalur ini, gitu ya. Nah, tadi misalnya dicontohkan di Italia. Dalam pencalonannya itu tidak boleh ada satu gender yang mendominasi. Dengan ketentuannya batas maksimalnya itu adalah 60%, kayak gitu ya. Ada juga yang menerapkan dengan mekanisme proporsional daftar tertutup itu zipper sistem murni dan 50. Perempuan 50-50 dan laki-laki begitu ya. Nah, lantas ini harusnya juga bisa dijadikan rujukan sebetulnya bagi Indonesia hari ini. Apalagi pasca pemilu 2024 ini, wacana untuk merubah desain sistem pemilu itu sangat masif banget Alia hari ini. Kita bisa lihat lah di media gitu ya, pasca pemilu serentak legislatif dan presiden, pasca pilkada, bahkan ada yang secara ekstrim gitu ya. Kita harus memikirkan ulang desain kepemiluan kita dan seterusnya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, harusnya kita coba beralih gitu ya dari diskursus yang selama ini dikotomi hanya terbuka dan tertutup. Kita bisa ambil jalan tengah sebetulnya. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem campuran tadi. Nah, bagaimana kemudian sistem campuran ini bisa kompatibel dengan upaya kita untuk mendorong keterwakilan minimal 30% perempuan? Nah, kita menerapkan kebijakan kuota yang bisa kita refer tadi, misalnya ada batas maksimal gendernya 50-50 tadi, atau dalam konteks studi empiris proporsional daftar tertutup yang menerapkan kuota gender 30% dan menggunakan zipper sistem murni, itu punya dampak yang kemudian signifikan untuk meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan gitu ya. Nah, misalnya kita terapkan gini, kalau kita pakai campuran ya, maka dalam daftar proporsional tertutupnya 30% itu harus berdasarkan di antara dua calon ada satu perempuan gitu ya. Nah, jadi zipper sistem murninya selang-selingnya tuh real terjadi gitu ya. Nah, sedangkan dalam kursi pluralitas mayoritasnya dengan first past the post, kita bisa terapkan juga, bukan berarti kemudian ini dibebaskan bagi partai politik untuk mencalonkan satu calon anggota legislatif di satu dapilnya begitu ya. Dengan cara adalah dengan di antara di 30% daerah pemilihan itu harus ada satu calon perempuan. Nah, jadi akan ada double track untuk upaya kita meningkatkan keterwakilan perempuan dari kursi proporsional dan juga dari kursi pluralitas mayoritas kayak gitu. Baik, tadi kita dapat banyak banget ya referensi konseptual yang kemudian tadi Mas Oik juga perkuat momennya pas gitu setelah pemilu 2024 banyak yang mendiskusikan dan merefleksikan kita untuk memikirkan ulang konsep dan sistem pemilu kita ke depan gitu. Betul. Nah, dari Mbak Dila dan Mas Oik untuk menutup podcast kita hari ini, kira-kira ada sedikit kesimpulan atau mungkin refleksi yang bisa jadi pengingat gitu ya untuk kita semua terkait dengan isu yang kita bicarakan beberapa menit. Oke, saya dulu ya. Oke, nah mungkin belajar dari beberapa praktik baik yang sudah diterapkan oleh 4 negara tadi gitu ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perlu memikirkan ulang nih sistem pemilu Indonesia hari ini ketika banyak catatan dari sistem proporsional terbuka yang selama ini udah kita implementasikan sejak 2009 gitu ya, dan banyak catatan evaluasi dan itu dirasakan bukan hanya oleh akademisi gitu ya, negatif ininya ya, catatan negatifnya, tetapi juga dirasakan oleh para pesertanya sendiri gitu ya, peserta pemilu baik itu caleg ataupun partai politik gitu. Itu yang pertama. Jadi ternyata sistem campuran itu juga berkontribusi gitu ya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan bisa meminimalisir catatan negatif dari sistem proporsional terbuka seperti itu. Lalu yang kedua, kuota. Kita kan kuotanya 30% minimal dalam pencalonan perempuan gitu ya.
Nah ternyata di beberapa daerah yang lain atau negara yang lain itu udah sangat progresif, bukan cuma 30%, bahkan udah berimbang gitu. Salah satu gender nggak boleh mendominasi gitu, artinya harus berimbang kan satu sama lain, memberikan kesetaraan akses gitu. Karena dalam makna representasi deskriptif itu kehadiran secara fisik itu juga menjadi penting untuk mencerminkan karakter sosiologis masyarakat yang diwakilinya kayak gitu. Lalu kuota juga ini perlu diperkuat, bukan justru dimundurkan gitu ya sebagaimana yang dilakukan oleh KPU di periode ini gitu, tapi justru harus diperkuat gitu ya, mencontoh beberapa negara lain. Lalu yang ketiga, ternyata sistem pemilu lalu kuota itu nggak cukup. Skema soal reformasi keuangan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan ini juga menjadi penting. Nah, rata-rata mereka menggunakan skema programatik dari semuanya kan ya. Semua pasti ada skema programatiknya, dan skema disinsentif atau insentif itu sebagai tambahan. Jadi additional skema untuk mendorong penguatan skema programatiknya gitu. Jadi itu juga bisa kita ambil, bisa kita jadikan pembelajaran, kita pikirkan ulang gitu ya soal dukungan terhadap perempuan lewat anggaran pendidikan politik misalnya, itu alokasi tadi ya 30% minimal untuk divisi perempuan atau organisasi perempuan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang mendorong partisipasi dan kepemimpinan politik perempuan di partai politik. Jadi memikirkan ulang mulai dari desain sistem pemilunya, sistem kuotanya, lalu skema pembiayaan afirmasi untuk mendorong kesetaraan gender di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Delia. Kalau Mas Oik gimana Mas kesimpulannya? Ya, kesimpulannya pertama, sebetulnya banyak alternatif cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan ya. Nah, mungkin memang karena Perludem ya lebih banyak concern pada aspek institusi kelembagaan dalam konteks desain elektoral begitu ya. Ya meskipun kan banyak orang bilang bahwa aspek upaya peningkatan keterwakilan perempuan ini harus berjalan beriringan gitu dalam aspek kelembagaan dan dalam aspek upaya pemberdayaan di lapangan begitu ya untuk mendorong keterwakilan politik perempuan. Nah, tetapi bagi kami, saya kira kedua hal itu bisa berjalan secara beriringan. Dan alternatif pilihan perubahan desain sistem pemilu dan pilihan penerapan desain kuota gender itu sudah banyak caranya, banyak variannya, dan banyak yang berhasil, kayak gitu ya. Nah, makanya ini saya kira pasca pemilu 2024 ini, waktu yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk kita sama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, kampus gitu ya, untuk kita bareng-bareng nih rumuskan desain agenda reformasi desain sistem pemilu kita, yang salah satunya adalah tujuan utamanya itu harus meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Nah, kurang lebih itu saya kira ya, ke depan risetnya Puskapol ini kan udah banyak, policy briefnya udah banyak, jadi saya kira pemangku kebijakan bisa mengadopsi dari apa yang sudah ada sebetulnya begitu ya. Tinggal kemudian kita bisa lakukan exercise untuk penerapannya ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Oik dan Mbak Delia untuk insight-nya hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Polsai Talks hari ini. Semoga ini bukan hanya menjadi wawasan edukasi bagi penonton, tapi juga bisa menambah input begitu ya bagi pengambil kebijakan untuk redesign sistem pemilu kita ke depan. Nantikan episode berikutnya dari Polsai Talks dan sampai jumpa.